Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan hari ini sebagai upaya untuk eh, menyampaikan sosialisasi kepada teman-teman yang mungkin kemarin tidak sempat hadir. Saya akan membuat eh, video melalui Zoom ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan diri kita dan juga keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya Hendy Purwono, Ketua Aksi Jawa Tengah dan Guru SMA Negeri 1 Sigaluk. Nah, ini beberapa hal terkait dengan profil saya. Bapak dan Ibu juga bisa melihat di YouTube Guru Sejarahku. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diseminasi terkait dengan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut yang merupakan mata pelajaran baru di kurikulum Merdeka. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, keberadaan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut ini tentu tidak lain atas upaya perjuangan kita sejak tahun 2021 gitu ya. Ketika itu mulai dari munculnya draft kurikulum yang kemudian mereduksi ataupun menghilangkan yang kemudian diklarifikasi oleh Kemdikbud bahwa tidak ada niatan untuk menghilangkan mata pelajaran sejarah. Lalu muncullah sejarah kemudian menjadi mata pelajaran umum. Meskipun di kelas 10 pelajaran sejarah masih terintegrasi dengan mapel IPS. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah berdiri sendiri. Itu sejarah yang kontennya adalah sejarah nasional Indonesia. Dan melalui CP ataupun capaian pembelajaran yang kemarin dibahas oleh teman-teman aksi bersama P3ASI dan juga Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, untuk mata pelajaran sejarah ini lebih berorientasi dan juga lebih memiliki perspektif Indonesia sentris. Nah, Bapak dan Ibu tentu kita patut bersyukur karena kita punya sebuah lembaga organisasi profesi yang cukup kuat dan tentu mendapatkan perhatian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga suara-suara kita senantiasa dulu. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba memaparkan mengenai sejarah tingkat lanjut. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini salah satu sesi ketika teman-teman menyelenggarakan review dari capaian pembelajaran. Kita bersama tim dari P3SI, Pak Zulkarnain dan kawan-kawan, dari UPI juga dan juga dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, termasuk pada saat pembahasan capaian pembelajaran juga hadir PLT Kepala Pus Kurjar, Pak Zulfikri Anas. Ini menunjukkan bahwa mata pelajaran sejarah tingkat lanjut ini cukup diperhatikan. Bapak dan Ibu, kita mungkin bisa mereview kembali posisi sejarah di kurikulum Merdeka ini. Yang pertama di fase C, di kelas 4 sampai dengan 6 SD, ini tergabung dalam rumpun mata pelajaran IPAS, atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian di fase D, kelas 7 sampai kelas 9, tergabung pada rumpun mata pelajaran IPS. Meskipun tergabung dalam rumpun pelajaran, tapi tentunya sejarah di sana diajarkan tentunya dengan pendekatan-pendekatan sesuai dengan umurnya. Nah, untuk kita yang di SMA, maka di fase E, itu di kelas 10, ada sejarah yang tergabung pada
pada rumpun mata pelajaran IPS. Nah, ini saya yakin secara lokalitas di tempat Bapak Ibu juga mungkin model pembelajarannya ada yang masih memakai guru sejarah murni, ada juga yang satu guru mengajar banyak Bapak. Kemudian di fase F ada di kelas 11 dan juga 12 ini sejarah umum yang kontennya tadi seperti saya sampaikan sejarah Indonesia atau nasional. Nah, di SMK juga begitu, hanya kalau di SMK sejarah diajarkan di fase E kelas 10 dan juga fase F kelas 11 dengan jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran. Adapun di sejarah untuk sejarah tingkat lanjut ini ada di fase F kelas 11 dan juga kelas 12 yang nanti akan coba kita lihat ini perspektifnya. Jadi untuk perspektif sejarah maka masuk dalam kelompok mapel umum dan meliputi sejarah nasional dengan perspektif lokal. Jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk membelajarkan sejarah nasional dalam konteks lokal. Jadi misalnya di Banjarnegara gitu ya ada sejarah mulai dari kerajaan Hindu, Buddha dan Islam, maka bisa kita kaitkan dengan percandian Dieng dan lain sebagainya. Termasuk misalnya pergerakan nasional kita juga bisa kaitkan dengan sejarah Syarikat Islam, kemudian juga seputar proklamasi dengan BPUPKI kita bisa kaitkan dengan Sumitro Kolopaking Purwonegaraan. Nah, pada kelompok mapel umum inilah Bapak dan Ibu dituntut kemahirannya juga untuk bisa mendalami dan juga memberikan wawasan kepada para siswa tentang sejarah lokal. Adapun sejarah tingkat lanjut, ini nanti masuk di kelompok mapel pilihan. Artinya Bapak dan Ibu, setiap sekolah punya kebijakan masing-masing untuk kemudian menjadikan mapel ini dipilih atau tidak oleh siswa. Ragam teknis pemilihannya ada sekolah-sekolah yang memakai sistem angket misalnya. Atau bahkan mungkin seringkali kurikulum membagi mata pelajaran pilihan ini berdasarkan jumlah ataupun ketersediaan tenaga pendidik dan juga jam yang tersedia. Nah, maka Bapak dan Ibu silakan untuk bisa berkoordinasi dengan sekolah masing-masing untuk bisa menentukan kelompok mapel pilihan yang memastikan bahwa sejarah juga muncul. Ada pula sekolah-sekolah yang kemudian membuat semacam audisi, semacam presentasi mapel-mapel pilihan kepada siswa sehingga nanti siswa memilih. Maka sangat diharapkan Bapak dan Ibu tampil menjadi guru-guru yang favorit diminati oleh siswa sehingga mapel sejarah tingkat lanjut ini bisa dipilih oleh para siswa sekalian. Nah, adapun perspektif dari sejarah tingkat lanjut nanti berisi tentang sejarah global dengan perspektif nasional. Misalnya tentang peradaban besar, gitu. Maka akan kita kaitkan dengan misalnya masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian ketika kita membahas tentang penaklukan Konstantinopel juga kita bisa tarik dengan Islamisasi sekaligus kolonialisasi di Indonesia dan seterusnya. Termasuk ketika kita membahas tentang Perang Dunia Kedua juga nanti tarikannya akan berkaitan erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini lagi-lagi juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa memiliki perspektif global yang dikaitkan dengan nasional. Artinya Bapak dan Ibu juga harus punya wawasan dan juga kesiapan untuk mengajarkan sejarah tingkat lanjut. Jam sejarah tingkat lanjutnya cukup banyak, yaitu 5 jam pelajaran. Ya, ini rasional tentang keberadaan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut. Ada di CP, Bapak dan Ibu, dan tentu saja ketika membaca CP, Bapak dan Ibu harapannya bisa secara utuh, mulai dari melihat rasional, tujuan, dan juga segala macamnya, sehingga Bapak dan Ibu ketika mengajar nantinya paham betul mengapa keberadaan sejarah ini ada, kemudian tujuannya apa gitu. Jadi mata pelajaran sejarah tingkat lanjut tadi difokuskan pada substansi sejarah dunia dengan
perspektif global yang direkonstruksi dan dikembangkan dari muatan yang terkandung pada materi-materi di mata pelajaran sejarah. Dan bisa juga dikaitkan dengan lingkup lokal, misalnya teman-teman di Papua itu juga di sana ada temuan-temuan kaitannya dengan perang Pasifik begitu ya, yang banyak ditemukan di Papua. Dan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut dalam pembacanya bercirikan diakronis, sinkronis, tematis, multidisipliner, konektivitas, dan juga secara khusus dapat dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Nah, tujuan secara khusus sejak mata pelajaran sejarah tingkat lanjut ini memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mempersiapkan studi lanjut pada ilmu sejarah, pendidikan sejarah, dan ilmu sosial humaniora lainnya. Yang kedua, mengenalkan peserta didik dengan profesi, komunitas, dan juga kegiatan kesejarahan. Nah, penguasaan sejarah dunia dengan perspektif global yang berorientasi pada keterampilan berpikir historis menjadi karakteristik yang melekat pada pembelajaran sejarah tingkat lanjut. Yang kedua, melatih peserta didik untuk hidup sebagai warga Indonesia yang memiliki perspektif global. Bapak dan Ibu tentu tahu, berkebinekaan global itu menjadi salah satu profil pelajar Pancasila dan mampu menganalisis berbagai peristiwa sejarah yang terjadi dalam dunia pada masa lalu agar dikontekstualisasikan dalam kehidupan keindonesiaan di masa yang mendatang. Artinya anak-anak tidak tercerabut dari akar keindonesiaan, tapi juga paham tentang konstelasi global yang kemudian mempengaruhi kehidupan yang ada di Indonesia, baik di masa lalu maupun di masa kini. Ini keterampilan yang harus dimiliki oleh para siswa, kriteria berpikir historis melalui meliputi signifikan sejarah, pencarian sumber sejarah, perubahan keberulangan, keruangan sejarah, perkembangan dan juga kontinuitas, keruntuhan, empati dan juga putusan moral serta pelaku sejarah. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengembangkan aspek-aspek ini agar muncul di dalam pembelajaran, tidak hanya sekedar linear menjelaskan fakta peristiwa dari sejarah. Adapun strategi pembelajaran sejarah saat ini juga masih terus digodok kaitannya dengan pedoman pembelajaran dan yang lainnya. Bapak dan Ibu bisa memakai pendekatan inquiry, literasi sejarah, menonton film sejarah, permainan atau game sejarah, lawatan sejarah, penelitian sejarah, dan hal yang lainnya. Bapak dan Ibu diberi keleluasaan untuk memakai pendekatan-pendekatan ini dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan setelah ini dengan berbagi praktik baik kaitannya dengan pengembangan kompetensi guru sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.